Kadang kamu menang, kadang kamu kalah, kadang kamu berhasil, kadang kamu gagal. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Madia. Di video ini, aku akan ngebahas tentang win or learn. Menang atau belajar. By the way, untuk yang tadi, intro tadi tuh agak gak enak ya. Kalau dibilang kalah, gagal. Gimana kalau kita ganti menjadi belajar? Kita switch jadi belajar. Ada kalanya kamu menang, ada kalanya kamu belajar. Kadang kita berhasil, kadang kita belajar. Maksudnya apa nih? Kok ngomong jadi belajar nih? Ayo kita bahas ya. Oke gini, kalian tuh pernah dengar nggak pernyataan atau nggak sering dengar mungkin pernyataan yang namanya hidup tuh nggak mungkin bisa berjalan selalu mulus. Menurut aku ya itu ada benernya gitu. Gak selalu orang bisa menang terus-terusan, gak selalu orang bisa berhasil terus-terusan kayak gitu ya. Gak selalu yang namanya hidup manusia itu bisa selalu smooth aja. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Misalnya kamu lagi mau ikut suatu lomba nih gitu ya. Setelah kamu ikut lomba itu ternyata kamu juara satu nih gitu kan. Kamu jadi excited, kamu gembira, terus kamu bahkan jadi bangga sama diri kamu sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kamu ngambil keputusan gitu. Gue mau men-challenge diri gue lagi gitu kan. Gue mau ikut lomba juga, tapi yang levelnya udah lebih susah gitu. Yang levelnya itu lebih expert gitu kan. Nah, yang artinya juga peserta-peserta di perlombaan itu juga sudah lebih levelnya udah lebih expert gitu. Lebih jago-jago gitu kan. Nah, setelah kamu mengikuti lomba kedua itu, ternyata kamu nggak menang gitu, nggak juara satu. Kamu akhirnya ranking 5 lah, bahkan nggak juara 3 aja nggak nyampe gitu. Sekarang aku mau nanya, apakah dengan begitu, dengan hasil seperti itu, artinya kamu adalah orang yang kalah, orang yang sudah gagal sepenuhnya? Enggak juga. Menurut aku sih enggak juga lah. Di saat itu kamu cuman hanya belum beruntung. Atau bahkan mungkin ada skill yang perlu kamu lebih asah lagi nih gitu. Biar kamu bisa lebih jago untuk di level perlombaan itu. Mungkin kamu ada yang belum mencapai level itu, ngerti nggak? Jadi masih ada skill yang harus kamu asah kembali gitu. Lebih lagi gitu. Lebih berusaha lagi. Ngerti nggak sampai sini? Kadang kamu menang, kadang kamu belajar lagi. Oke, another example. Ada kalanya kamu membangun bisnis kamu tuh omsetnya bagus nih gitu kan. Berhasil lah gitu ya di tahun ini kamu berhasil gitu. Terus omsetnya bahkan sesuai harapan kamu gitu, sesuai planning kamu tercapai gitu kan. Nah, tiba-tiba ya namanya juga hidup nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Ternyata di tahun berikutnya nih omset kamu turun dan turunnya mungkin agak drastis gitu ya. Nah, ketika omset kamu itu lagi turun even drastis gitu ya, agak drastis, aku mau nanya, apakah itu artinya kamu sudah gagal sepenuhnya? Ya enggak lah, enggak juga, enggak gitu. Itu bukan berarti kamu artinya gagal sepenuhnya, bukan artinya kamu sudah menjadi orang atau bos atau ya siapa owner yang sudah gagal sepenuhnya gitu. Enggak, mungkin bisa kita ganti kata-katanya bahwa di tahun itu omset kita lagi turun aja gitu loh. Lagi nggak baik lah intinya gitu. Bukan artinya kamu sudah gagal sepenuhnya membangun bisnis itu. Akhirnya kan ujungnya kamu dan tim itu juga jadi mikir kan, apa nih, ada yang salah nih, sistem kita agak ada yang perlu kita perbaikin nggak nih gitu kan? Apa yang perlu kita upgrade lagi nih? Ada yang kurang nggak nih di bagian apa atau bagian ini mungkin kurang atau ada salah atau apalah perhitungannya atau mungkin kita kurang konten nih gitu kan. Jadi kita orang banyak yang nggak terlalu tahu sama brand kita, brand awareness-nya mungkin kurang gitu kan. Jadinya apa? Jadinya ya kamu harus lebih belajar lagi dan mau belajar lagi gitu loh. Antara kamu dan tim bisnis kamu, antara karyawan-karyawan kamu, gimana cara bisa menata bisnis kamu ini jadi lebih baik lagi ke depan gitu kan, untuk bisa kembali stabil lagi mungkin gitu kan. Cari nih dari segi apa ya, bagian mana yang harus kita upgrade lagi mungkin kayak gitu-gitu. Ya gitu-gitu lah pokoknya. Kadang kita berhasil, kadang kita belajar lagi. And this applies to every aspects in our lives guys. Ini tuh berlaku win or learn ini tuh konsep ini tuh menurut aku ini berlaku untuk semua hal ya dalam hidup kita. Bahkan mau ngomongin apa relationships, hubungan antara siapa antara apa namanya partner gitu kan, partner kita atau misalnya antar keluarga atau pokoknya relationship atau pertemanan ini juga berlaku sih menurut aku ya. Karena contohnya ambil simpel aja nih aku nggak bakal bahas terlalu dalam. Misalnya nih hubungan gitu ya. Kita udah punya
mantan gitulah ya. Dari kita udah putus dengan beliau, dengan mantan kita kan jadi belajar. Maksudnya kadang kita dan menurut aku sebenarnya ya, kalau hubungan itu nggak ada omongan berhasil, menang, itu nggak ada sih. Karena menurut aku, wow ini kayak keren ya. Yang namanya relationship itu nggak ada berhasil dan menang. Karena goals itu tuh bukan kita udah punya relationship atau kita udah married, itu bukan suatu goal sih menurut gua. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam hubungan itu, mau itu pacar, mau itu persahabatan, mau itu married life gitu, pernikahan, justru kita juga masih akan belajar seumur hidup, nggak pernah berhenti. Wow ini keren. Justru wow iya benar-benar. Jadi nggak bisa kita masukin konsep kadang kita menang, kadang kita belajar. No, beda. Kalau relationship lebih ke kita belajar terus. That's the special of relationship. Dan untuk persahabatan juga begitu sih. Oh tapi kalau persahabatan ya sama sih intinya. Jadi kalau relationship, kalau kita udah belajar, nggak maksudnya kalau udah jadi kayak bisa sih sebenarnya. Kita nggak mau sih. Kayak contohnya, kita udah belajar, kita udah putus sama mantan kita gitu ya. Alhasil untuk nextnya yang kita mau lebih serius lagi punya hubungan yang bahkan sampai pernikahan gitu ya. Ya kita jadinya gue udah jadi belajar. Oh, untuk nextnya gue nggak mau punya hubungan yang seperti ini, atau gue nggak mau punya partner yang seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Ya, untuk konsep ini bisa masuk. Cuman kalau untuk literally gitu ya, yang bener-bener kadang kita berhasil, kadang kita belajar, dimasukin ketika kita sudah punya hubungan, nggak bisa. Karena ketika kita udah masuk ke hubungan, belajar terus. Lebih tepatnya pas married sih. Udahlah ini terlalu yapping ya gue. Oke, intinya itu gue nggak bisa jabarin semua satu contohnya satu-satu gitu, gue nggak bisa. Tapi gue yakin kalian mengerti dengan konsep video ini. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Kadang kita berhasil, kadang kita belajar. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kalian lagi di fase apa nih? Lagi menangkah? Atau lagi berhasilkah? Atau lagi belajarkah? Tapi sebentar, kayaknya aku mau koreksi sedikit. By the way, cuma mau kasih tahu aja, kalau belajar itu, yang namanya belajar itu seumur hidup guys. Cuman mau ngomong itu aja. Itu aja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi kalian yang menonton. Dan see you in my next video. Bye.